nikmah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mulia yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Samsul Hadi Sarjana Agama yang insyaallah pada malam hari ini akan menyampaikan bekal untuk kita semua dalam rangka menyempurnakan bacaan-bacaan sholat kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mulai sama-sama hormati DKM Masjid Jami'ah Al-Hidayah Al-Ustaz Haji Darussalam, Dewan Pembina guru kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Kostasi, Bapak Haji Jairi, Ustaz Syarifudin, Ketua Panitia Privat, Bapak Ahmad Syakir, serta seluruh jamaah hadirin peserta pelatihan dan pembakaran imam sholat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta para umatnya yang terus berusaha menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pelatihan dan pembekalan imam sholat pada malam hari dengan membaca suratul Fatihah, dengan niat mudah-mudahan dengan wasilah berkat suratul Fatihah apa yang menjadi hajat-hajat kita senantiasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara pelatihan malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yang wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian sekali lagi mudah-mudahan apa yang niat kita senantiasa dijauhi Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Irhamuddin. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأقيموا الصلاة
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Irhamuddin. Mudah-mudahan beliau membaca dan kita mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pelatihan dan Pembekalan Salat pada Bapak Ahmad Syakir. Kami persilakan dengan selamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak kalau itu enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini berkat limpahan nikmat, limpahan karunia, sehingga pada malam hari ini, malam yang berbahagia, Allah masih beri kita kesehatan, Allah masih bisa beri kita kesempatan, juga Allah masih beri kita nikmat-nikmat, nikmat Islam, juga nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa dikumpulkan, bisa dibersamakan di tempat yang baik, di rumah Allah. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan juga
mendapat syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Samsul Hadi SAG, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini juga beliau yang akan memberikan materi pelatihan dan pembekalan imam sholat pada malam ini. Kemudian yang saya hormati Haji Umar Syarif, kemudian yang saya hormati Ustaz Ahmad Kesasi, kemudian Haji Diri, Pak Syarifudin, Pak Khair, kemudian juga yang saya hormati Ustaz Fuad Munir, kemudian yang saya hormati Ustaz Heri, kemudian wabil khusus Ketua DKM Masjid Al Hidayah dan jajaran dan stafnya. Juga yang lainnya yang saya hormati Bapak Haji Asrofi. Haji Asrofi di dalam Pak. Haji Asrofi sini Pak, di dalam Pak. Di dalam masih kosong nih. Semua mohon yang di luar masukkan ke dalam. Kemudian yang saya hormati juga yang lainnya Pak Haji Tasan. Semua jemaah mohon maaf saya tidak sebut namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah pada malam hari kami dari panitia pelaksanaan pelatihan imam atau pelatihan dan pembekalan imam yang pada malam hari dilaksanakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jamaah sekalian atas partisipasinya, kerjasamanya, kebersamaannya. Ini kami undang, ini pesertanya adalah 8 musola, yang 8 musola di bawah lingkungan Masjid Al Hidayah. Ada masjid sini Al-Musal Al-Najah, Al-Falah, Al-Hasanah, Al-Ikhlas, Balok, Musola Taufik, Al-Muhajir, As-Sa'adah, Al-Adul Hasanah. Juga yang saya hormati ketua DKM mungkin pada hari ini ada yang hadir atau tidak, namun pastinya saya akan ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang mana bisa menghadirkan jemaah untuk bisa ikut serta pada malam hari ini. Kalau di total semua yang ikut ini hampir 45 peserta, karena kami untuk membuka peserta pendaftaran ini satu musola 5 orang, yang targetnya 45. Alhamdulillah dari yang kami terima sampaikan ini bahwa semua mendaftarkan, semua musola mendaftarkan. Yang mungkin pada malam hari ini sebelum hadir ya, masih ada acara di tempat lain dulu. Jadi alhamdulillah target yang kami jumlah target yang kami canangkan 60 atau 45 alhamdulillah sudah terdaftar semua. Namun kita tunggu, mungkin masih dalam perjalanan. Pada intinya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamanya bisa hadir di kesempatan malam hari ini mengikuti pelaksanaan pelatihan imam sholat. Ya, ini adalah merupakan memang program dari kegiatan Masjid Al Hidayah. Jadi pada jemaah sekalian nanti mohon diperhatikan nanti apa yang disampaikan oleh pemberi materi. Namun kalau kita lihat bahwa pelatihan ini tidak cukup 1 jam atau tidak cukup 1 hari, ya sebetulnya. Tapi ini hanya singkat, paling tidak 1 atau 2 jam. Ya, kalau dengan pelatihan yang sebenarnya itu cukup 2 sampai 2-3 hari. Namun pada malam ini kita singkat aja cuma 1 jam atau 2 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf atas kesempatan malam hari ini masih banyak kekurangan dan kehilangan dan sebagainya, dari segi fasilitas dan sebagainya mungkin ada yang kurang berkenan. Namun kami sampaikan mohon nanti setelah acara, setelah selesai setelah doa, mohon jangan pulang dahulu. Kami siapkan nanti santapan jasmani berupa makan nasi uduk jadi pada jemaah sekalian untuk kita sama-sama untuk menikmati yang kami siapkan. Mungkin itu yang kami sampaikan jemaah sekalian, singkat saja. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, atas kehadirannya, dan segala semua maaf atas segala kekurangannya pada pelaksanaan
kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah sampaikan oleh Ketua Panitia. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita mengerti dan pahaminya. Untuk sambutan yang selanjutnya, mari kita dengarkan yang disampaikan oleh DKM Masjid Akbar Al-Hidayah kepada Ustaz Haji Darussalam. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang pertama yang sama-sama guru kita menyiapkan para guru kita khusus yang akan membuka materi pada malam hari ini Qiraat Syamsul Hadi SAG maka Allah fi kulli ayatin wa na'mara bi qulubih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan berkahkan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Investasi selaku Dewan Pembina Masjid Akbar Hidayah. Alhamdulillah beliau selalu aktif membersamai kami di sini. Setiap bulan dalam forum selalu hadir. Alhamdulillah kita bangga. Mudah-mudahan beliau biasa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Imam Bapak yang bersyarif juga mudah-mudahan beliau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beliau selalu mengimami para jamaah di masjid kita ini. Alhamdulillah 5 waktu tidak kosong dari imam. Terima kasih kepada Ustaz Haji Umar Syarif. Mudah-mudahan akan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran DKM Masjid Akbar Hidayah, Bapak Haji Jadi, Ustaz Sarifuddin selaku Ketua 2, Ustaz Darmawan Warsat selaku Ketua 3, Ketua Panitia Pelatihan Bapak Ahmad Syakir beserta jajaran pengurusnya, Bapak Ustaz Suryadi, Bapak Asmuni, Bapak Muhammad Faiz. Alhamdulillah seluruh DKM yang berkumpul di bawah Masjid Akbar Hidayah, DKM Mushola Al-Ikhlas Barok, Ustaz Mahmud DKM Az-Za'adah, Ustaz Dr. Ahmad Kosasi DKM An-Najah, Bapak Jamhuri, dan para DKM yang lain, DKM Al-Muhajirin, Bapak Erlangga, dan para DKM yang lainnya, Ketua RT 07 Bapak Khairul Anwar, Ustaz Buat Munir, Ustaz Heri, dan para asatidz yang lainnya, Bapak Haji Hasan, seluruh hadirin para hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dengan pembinaan kita juga yang ada di luar Bapak Haji Noviati, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini sesuai dengan agenda yang telah diagendakan oleh Biro Pendidikan dan Pelatihan yang diketuai oleh Bapak Ahmad Syakir. Alhamdulillah rencana pelatihan imam pada malam hari ini dapat kita laksanakan. Dan kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada guru kita Qiraat Syamsul Hadi. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau dapat meluangkan waktunya dan ilmunya buat kita pada malam hari ini. Bersyukur kepada sekali kita diberikan materi oleh beliau. Mudah-mudahan ini adalah pelatihan yang memberikan modal bagi kita untuk menjadi imam yang lebih berkualitas. Karena semua kita adalah imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Minimal kita imam jadi diri kita sendiri, imam untuk diri kita sendiri. Ya, sebelum kita mengimami makmum yang lain, kita mengimami diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan pelatihan ini, mengikuti pelatihan ini, mudah-mudahan semakin sempurna sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami terima kasih untuk khusus Ketua Panitia dan jajarannya dan seluruh hadirin, para imam dan para tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di lingkungan masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Tanpa kehadiran bapak-bapak di sini, nggak mungkin acara ini akan berjalan. Ya,
mungkin saya berdiri sendiri gitu kan, dan nggak mungkin juga dulu kita menyampaikan nggak ada audiensnya ya kita. Oleh karena itu saya bersyukur sekali ya kegiatan ini berjalan, mudah-mudahan akan berkelanjutan ya. Bukan saja latihan ini, nanti pelatihan-pelatihan yang lain juga dipersilakan diajukan ke bendahara kalau seandainya ada uangnya kita laksanakan begitu ya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah juga impak dari jamaah kita pelaksanaan pelatihan ini dapat berjalan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh DKM Masjid Akbar Al-Hidayah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita mengerti dan memahaminya. Kepada yang terhormat Ustaz Haji Darussalam kami ucapkan terima kasih. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengikuti materi yang disampaikan, mari kembali mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina Masjid Akbar Al-Hidayah kepada yang mulia Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Kosasi. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian telah mendengarkan bersama sambutan yang telah disampaikan oleh Dewan Pembina kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita mengerti dan memahaminya. Kepada yang terhormat Ustaz Dr. Andes Ahmad Kosasi kami ucapkan terima kasih. Baik, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita ikuti pelatihan dan pembekalan imam salat yang pada materi akan disampaikan oleh guru kita yang Samsulati. Namun dalam hal ini akan dipimpin atau dimoderatori oleh guru kita. Kepada yang terhormat Ustaz Fuad Mudir kami persilakan. Cek lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Hidayah Ustaz Haji Darussalam SPDI beserta jajaran pengurusnya, Imam Rawatib Masjid Al-Hidayah Ustaz Haji Umar Syarif, orang tua kami Ustaz Ahmad Kosasi, Bapak Jairi, Ustaz Syarif, kemudian tamu jajaran RT di sekitar lingkungan Masjid Al-Hidayah ada Bapak RT 7, Bapak Khairul Anwar, dan Bapak Jimli. Itu yang saya kenal, yang lainnya belum. Kemudian seluruh delegasi yang di bawah naungan Masjid Al-Hidayah kurang lebih 8 baji dalam sholat, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang terbaik di sisi. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu karena sudah pukul 9 lebih 15 menit, insyaallah materi kita kurang lebih adalah 60 menit. Saya di sini mewakili panitia akan menakodai berlangsungnya pelatihan imam dan pembekalan sholat lima waktu sampai 1 jam ke depan. Kami harapkan materi benar-benar disampaikan dengan seksama dan mempersiapkan waktu setelah materi selesai pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Haji Syamsul Hadi SAD. Untuk meningkat waktu, mari kita mulai. Kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini
berjalan dengan baik dan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala tawfiqin shalihah. Syahidna lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum materi dimulai, saya pengen pantun biar tidak jalan-jalan ke rumah teman, pulangnya mampir ke toko sebelah. Bacaan mat jangan diabaikan, salah panjang pendek artinya bisa berubah. Dan ini juga termasuk salah satu materi kita nanti, panjang pendeknya bacaan, insyaallah akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat kepada beliau Kiai Haji Samsul Hadi SHG kami aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wa ashabul fadilah, para asatidz, para kiai, para hujjah, para tokoh, terkhusus kepada panitia penyelenggara pelatihan dan pembekalan imam sholat, Bapak Ahmad Syakir beserta segenap jajaran, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah, guru kita Ustaz Al-Had Darussalam, beserta para pembina, para pengurus yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ketua-ketua DKM, musolah-musolah yang berada di kawasan Masjid Jami Al-Hidayah, guru kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Kosasi selaku pembina, Al-Ustaz Fuad Munir moderator kita, para bapak, para asatidz, para hadirin, mohon maaf sekali lagi saya tidak dapat kata namanya satu persatu berhubung waktu sudah malam. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami, yang mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan takdirnya Allah jemput dan kumpulkan kita di rumahnya dalam nuansa melaksanakan satu azam, keinginan keras kita untuk berusaha menuju tempat
tempat situasi yang lebih baik, yakni dengan menyelenggarakan pelatihan imam. Sebetulnya saya secara pribadi belum pas dan belum cocok untuk menjadi narasumber dalam hal ini. Mungkin kita nanti sama-sama sharing, sama-sama tawasau bil haqqi untuk kesempurnaan ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita ini tidak lepas dari aset ibadah, yang apapun ibadah kita lakukan di tempat ini, pahalanya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin rahimahullah. Berbicara masalah imam, memang dijadikan sebagai pemimpin yang menurut tadi ungkapan yang diungkapkan oleh ketua DKM kita, pemimpin nanti akan dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, bagaimanapun keadaannya, ini adalah sesuatu amanah yang sangat berat, bahkan perbuatan yang sangat riskan, karena tanggung jawabnya berat. Pemimpin, jangankan pemimpinnya yang salah, warganya, masyarakatnya salah, yang disalahkan pemimpinnya. Maka berbicara masalah kemasyarakatan seperti itu juga di mata Allah, urusan ibadah ini bertitik tolak kepada seorang pemimpin, yakni imam. Oleh karenanya, seberapapun usaha dan yang dimiliki oleh imam benar-benar harus dilakukan untuk sahnya dan berlangsungnya dan sempurnanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kalau berbicara masalah pelatihan mengenai imam sholat, ini cenderung kepada praktik, bukan teori. Jadi kebanyakan kita masih teori, tapi mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan masing-masing. Ya. Dan kemarin saya sudah mendapat beberapa pandangan atau beberapa mereka-mereka yang merasa takut kalau mengikuti pelatihan ini, takut ditanya, takut diapain, dan takut diapakan. Padahal ya ini untuk kebersamaan dan sama-sama. Jangan takut salah dan jangan takut bahwasanya ibadah kita itu tidak sempurna di mata Allah. Semuanya dalam rangka pembelajaran dan penyempurnaan dari apa yang kita laksanakan. Namun demikian, yang namanya imam memang benar-benar harus tahu ciri yang harus dia dapatkan dan harus dia kerjakan dan perlihatkan di hadapan makmumnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum, seseorang imam yang dinyatakan nanti akan memimpin suatu kaum, dalam hal ini jamaah salat, ya. Yani yang terpilih adalah aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Syarat mutlak pertama memang untuk menjadi imam itu menurut sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya yang menjadi prioritas utama syarat menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Apa aqra'uhum li kitabillah? Orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Nah, berbicara masalah bacaan Al-Qur'an, ini titik beratnya kepada 3 hal sebetulnya. Pertama, makharijul huruf. Jadi makhraj, di tempat keluar huruf yang harus semestinya dikeluarkan dan diucapkan. Jangan sampai nanti satu huruf
yang sedikit kembar itu dibaca sama dengan yang lainnya. Contoh, hamzah sama ain. Sedikit orang yang membaca alladzina yu'minuna, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina nah di sini nih ya, hamzah dibaca ain atau sebaliknya ain dibaca hamzah. Banyak huruf kembar, ada a, ada a, ada ha, ada ha. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Jadi memperkosa huruf di huruf ini. Jadi titik beratnya aqra'uhu itu pertama adalah melafalkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Ada ta, ada po, ada ta, ada sa, ada sya. Fa itu titik 3 di atas, ta yang titik 3 di atas dibaca fa, digigit lidahnya di ujungnya. Kemudian kalau sa biasa, sa, saya. Ya, kalau sya masyarakat, masyarakat itu beda antara sa, sya, ada lagi so. Itu makhraj huruf harus bisa kita bedakan. Ya, itu. Jadi contoh di surah, misalkan di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin. Kalau alam itu nanti artinya udah berbeda. Ain dibaca hamzah ini dengan jelas, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maliki yaumiddin misalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain lagi itu ketemu ain misalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada shad, ada sin. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Itu sama. Ihdinas siratal mustaqim. Shad dengan sin itu berbeda. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dot bukan da, waladdallin misalkan enggak. Salah. Ya, waladdo bukan walabdo. Dulu orang-orang dahulu baca ini dengan walabdo, walabaddo, ini dari baca begitu. Walab bukan da. Ya, ini tentang makhraj huruf. Ya, makhraj huruf harus benar-benar. Sin dibaca sin, shin dibaca shin, begitu. Ya, ini aja nama saya salah, mohon maaf. Samsul kurang mendok. Iya. Nggak tahu nih dari mana nanya lagi. Ya, pakai shin, syams. Ya, shinnya sin munaqathah, pakai titik 3 yang pertama itu. Maka kalau ini syams ini artinya juga berbeda nih. Ya, itu pengertian daripada makhraj huruf harus disesuaikan. Jadi aqra'uhu. Siapa yang paling bagus, bukan bagus ini dengan nagomnya, karena banyak sekali nagom dikait-kaitan dengan bacaan, keenakan akhirnya bisa berlebihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, mah enak kedengarannya, yang belum dengar mah. Tapi syaratnya banyak.
Jadi sesuai dengan makhraj hurufnya. Yang kedua adalah sesuai dengan tajwidnya, difokuskan kepada matnya, panjang pendeknya. Jangan sampai nanti yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Ya, ini berbicara masalah mat. Makanya nggak boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masih banyak. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana letak salahnya? Min alaminnya nggak dibaca. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang mau sholat tarawih pengen cepet-cepet baik, bacanya begitu. Ini panjang pendeknya terlepas daripada mungkin idhar, idgham, ikhfa nggak terlalu bermasalah. Tapi yang sangat bermasalah adalah panjang pendeknya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Bukan saja ayat atas surah khususnya Fatihah, karena ini merupakan rukun qauli yang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini Fatihah sangat menentukan sekali dalam hal sholat. Salah sedikit dalam membaca Fatihah bisa batal Fatihahnya, atau tidak sah Fatihahnya, secara otomatis sholatnya menjadi batal. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Ya, jadi matnya harus benar-benar diperhatikan. Dalam zikir-zikir yang lain pun sama sebenarnya. Contoh yang gak usah jauh-jauh deh. Kita ingin membaca matsilah qasirah atau matsilah tawilah. Matsilah tawilah qasirah misalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu. Bu-nya dipanjangkan itu. Jangan la ilaha illallah wahdahu la. Itu dalam zikir, satu contoh yang kecil aja. Wahdahu la, bisa begitu langsung. La ilaha illallah wahdahu la. Padahal bu-nya dipanjangkan. Ini dalam zikir biasa, apalagi di dalam surah Al-Fatihah. Begitu. Belum lagi nanti menggabungkan antara ma'rifah sama dhamir, jadikan satu. Contoh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nu'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi. Nah, ini banyak yang baca wal karomi. Wal karom juga salah sebetulnya, wazannya bukan wal karom. Wal karom rohnya nggak dipanjangin, tapi wa karomihi. Ya uhailal judi wal karomi, bukan wal karomi. Banyak kan baca wa udah pakai alif lam, pakai hak domir lagi di belakangnya wal karomi, pakai hak domir. Itu udah berlipat-lipat ganda itu. Ini hal-hal yang kayak gini sekali-sekali banyak yang harus kita perbaiki sebetulnya. Dulu orang membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Di mana letak kesalahannya? Alaihi, bukan ala wasallam. Kalau ala wasallam ini artinya ngawur. Alaihi, atas Nabi Muhammad wasallam, dan salam sejahtera buat beliau.
banyak yang barangkali perlu kita perbaiki. Seorang ingin menyampaikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Betul apa salah? Betul apa salah? Di mana tak salahnya? Ada wa. Kalau ala-nya betul, tapi wa ala umurid dunya waddin ini masih banyak tidak dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala, wa-nya itu yang dihilangkan. Jadi bagaimana betulnya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Enggak ada wa-nya. Tapi masih banyak yang pakai wa ala umurid dunya waddin. Ini nanti hal-hal yang kayak begini ini bisa menambahkan huruf, jangankan menambahkan huruf, ya seperti memanjangkan yang pendek itu sama aja memanjangkan huruf atau menambah huruf. Ini mat. Jadi yang dimatkan itu adalah yang tadinya satu huruf menjadi dua huruf. Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Fathul Mu'in itu menghitung huruf Fatihah sebanyak 141 huruf. Itu pun enggak memanjangkan ma di kalimat maliki yaumiddin. Dibaca maliki yaumiddin itu jumlah hurufnya ada 141. Pernah hitung belum? Ini guru kita sampai bukan iseng lagi, saking pedulinya dengan baca Fatihah jangan sampai nanti ada yang kehilangan dan terluputkan hurufnya. Dihitung jumlahnya ada 141 hurufnya. Coba tak iseng-iseng itu, ya. Ditambah dengan tasydid 14 menjadi 100. 14 tambah 141 155. Kalau matnya maliki yaumiddin tambah satu huruf jadi semuanya 156. Kita aja belum pernah ngitung tuh. Gak usah Fatihah ada, sekarang basmalah hurufnya ada berapa? 19. Tuh basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? 19. Ada pendapat yang lain? 21. Ada pendapat yang lain? Sekarang kita buktiin. Itu ba 1, sin 2, mim 3. Ini alif, ya. Sama lam ini sebetulnya tulisannya ilah kayak ilah, jadi sebetulnya ke alif lam dia, ya. Jadi lamnya dihitung 2 karena panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamnya 2. Terus 7-nya ha, 8-nya alif, 9-nya lam, 10 ro, 11 ha, mimnya 12, mimnya lagi 13, nun 14, alif 15, lam berapa? Bingung deh. 16. Berapa? 16, ro 17, ha ya 19, mim 20. Tadi dibilang 21. Di mana letaknya satu lagi? Rahasia ismun, hamzahnya enggak ditulis di sini. Jadi jumlahnya ada 21. Makanya di dalam mukadimah kasyifatus saja dijelaskan basmalah terdiri dari 21 huruf. Barang siapa membacanya 21 huruf sebelum tidur, dibebaskan dari mati yang mengenaskan, dibebaskan dari kebakaran, dibebaskan dari bahaya pencurian. Nih guru kita tuh. Jadi jumlahnya ada
21. Ada yang menghitungnya 19, ya betul. Kalau hitung secara lahirnya 19. Ya, banyak yang nggak tahu. Kenapa? Ini 20. Satu lagi di mana adanya? Asalnya ismun. Ismun itu nama, tapi hamzahnya dihilangkan. Maka dalam penulisan basmalah ba-nya ditinggikan sebagai isyarat hamzah di dalamnya. Ini banyak yang nggak tahu rahasia hamzah di dalamnya. Ya, asalnya bismillah, tapi hamzahnya dihilangkan. Jadi semuanya sebenarnya ada 21 kalau dilihat dari panjang pendeknya. Tuh, baru basmalah seperti itu. Belum nanti surah-surah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bahkan ada yang mengatakan 22 di situ bukan 21. Karena ada Allah, itu ada alif dan lamnya juga begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kedua, memperhatikan matnya panjang pendeknya. Dan yang ketiga, tasdidat. Apa tasdidat? Tasdidnya syiddah, karena syiddah itu hurufnya 2 bukan 1. Kalau dibaca takhfif, dibaca tipis atau ringan, maka hilang 1 huruf. Gara-gara hilang 1 huruf, maka artinya berubah, secara otomatis Fatihahnya tidak sah. Iya, ya tidak ada tasdid. Iya dibaca iya, itu bahkan udah musyrik itu. Kalau iyyaka nakhussuka, kami khususkan kepada, maksudnya kepada Allah, kepada Kau ya Allah, kepada Allah. Na'budu, kami menyembah. Tapi kalau ditakhfifkan tidak dengan tasydid, maka artinya ila dawis syams, kepada cahaya matahari. Na'budu, kami menyembah. Ini artinya udah musyrik. Hati-hati ini. Iya, jangan iya. Ya. Dan banyak lagi tasdid-tasdid yang lainnya yang memang banyak terlewatkan dan terlengahkan. Orang membaca syahadat tauhid aja banyak yang salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul apa salah? Betul apa salah? Salahnya di mana? Tasdidnya itu la ilaha illallah. Apalagi lapat azan, dengerin ya setiap saat. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba perhatikan orang yang azan setiap saat, banyak yang pada salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Coba dapati. Tasdid. Ya. Subhanallah. Termasuk juga yang memanjang pendekkan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dipanjangin. Ada Imam Nawawi yang berubah artinya. Jadi toblun kabir, bedung yang panjang. Allah itu adalah bedung yang panjang, yang besar dan yang panjang. Jadi musyrik terakhir. Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar ini pertamanya mah kagak ngapa-ngapa. Pas akbar yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini penekanan di dalam melafazkan khususnya surah Al-Fatihah. Jangan sampai nanti la sholata, enggak dianggap sholat. Kalau mungkin bahasa enggak sempurna sholat, ya karena dia dirukun, akhirnya mempengaruhi sholatnya tidak sah. Masya Allah. Itu perantaraan masalah aqra'uhu, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, bukan bersandar kepada lagamnya. Insya Allah Masjid Al-Hidayah memimpin atau menunjuk seorang imam besar, Haji Umar Syarif. Insya Allah benar bacaannya. Ya, begitu. Ini
adalah syarat pertama untuk menjadi seorang imam. Wa in kanu fil qiraati sawa. Nah, kalau seandainya semua jamaah itu bacaan Al-Qur'an bagus semua, nggak ada yang jelek. Itu standar semua. Ya, jadi dari DKM yang ada di musola kita nih, di masjid kita, imam semuanya rata-rata bacanya bagus semua, nggak ada yang salah, bagus semua. Apa yang menjadi sandaran yang kedua? A'lamuhum lis-sunnah. Mereka yang lebih tahu, banyak pengetahuannya tentang sunnah, tentang hadis Nabi. Nah, di antara kita mungkin kalau masalah yang kedua ini banyak yang nggak pada hafal hadis-hadisnya. Ya. Dianggapnya sama semuanya. Wa in kanu ya fi ma'rifatihim atau fi ilmihim as-sunnah sama semuanya. Di mana sandaran yang ketiganya? Aqdamuhum hijratan. Orang yang paling dahulu hijrahnya. Ya mungkin bahasa hijrah itu di zaman Nabi udah jelas. Ya, di zaman Nabi jelas. Nah, sekarang kalau kita mungkin barangkali aqdamuhum apa ya? Ya, mungkin pengetahuan agamanya, sadarnya dia dalam melaksanakan ibadah. Barangkali ada yang udah usia 50 tahun belum sholat, ya dan terbelakang dia. Ada yang mungkin usia 60 tahun belum sholat, meskipun badannya bagus, nggak boleh jadi imam dulu tuh. Ya karena hijrahnya belakangan gitu. Baru yang terakhir, yakni akbaruhum silman atau akbaruhum sinna, orang yang paling tua. Nah, yang berlaku di masyarakat kadang-kala yang diandalkan menjadi imam adalah yang paling tua. Ini yang salah kaprah. Ya, yang diandalkan di kampung-kampung, khususnya di pelosok-pelosok tertentu, ya, yang menjadi imam adalah orang yang dituakan. Bukan yang akra'uhum, bukan yang a'lamuhum sunnatan, bukan yang aqdamuhum hijratan, tapi akbaruhum sinnannya yang diutamakan. Sehingga udah adzan, udah baca selawat lama, imamnya yang paling tua belum datang, yang masih di jamban. Ditungguin baik. Allahu Akbar. Jadi ini jangan ada salah kaprah nih. Dan ini pun persyaratan, kalau seandainya memang udah memenuhi syarat, tapi belum juga datang juga, mau nggak mau udah siapa yang di antara mereka baik, maka majulah, jangan takut. Mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka imam menjadi tolok ukur ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imamnya baik, insya Allah. Bagaimana sih kalau ada supir membawa kendaraan, di belakangnya atau di dalamnya banyak penumpang, semua tanggung jawab supir. Maka baik buruknya sholat, tanggung jawabnya imam. Makanya imam di antara sekian syaratnya harus bijaksana, adil. Bagaimana adilnya? Di saat dia membaca Fatihah, maka makmumnya disuruh dengerin. Jangan sampai nanti Fatihahnya ada yang salah. Nah, setelah imam baca Fatihah, imam baca surah, kasih kesempatan makmum baca surah Al-Fatihah. Jangan sampai imamnya nggak adil. Akhirnya dia baca surah pendek yang lebih ringan ayatnya dari surah Al-Fatihah, udah selesai langsung rukuk, nggak adil imam. Maka nanti jangan salah, ada yang berpendapat bahwasanya makmum belum selesai baca Fatihah, nanti tanggung jawab imam. Saya kalau digituin saya nggak akan mau saya dikasih tanggung jawab imam. Maka imam harus benar-benar bijak dan bijaksana, adil seadil-adilnya.
Makmum juga demikian, harus adil dan bijak. Bagaimana makmum bijak dan adilnya? Jangan sekali-kali mendahului atau bergerak dari perpindahan rukun satu dengan yang lainnya, kecuali setelah imam selesai mengucapkan takbir. Contoh, misalkan mau ruku Allahu Akbar. Nah, udah bar itu dibaca oleh imam, makmum baru baca dalam Allahu Akbar. Jangan imamnya baca Allahu Akbar, makmum juga baca Allahu Akbar. Takutnya apa? Nebaknya kalimat barnya itu makmum lebih duluan, akhirnya bisa mendahului gerakan imam. Ya, maka guru-guru kita dahulu ngajarin sholat dengan praktiknya bagaimana? Sebelum imam rampung mengucapkan takbir, jangan sekali-kali bergerak, termasuk salam. Ya, dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in dengan jelas. Salam yang paling indah dilakukan oleh makmum ketika imam sudah mengucapkan salam yang kedua. Meskipun yang salam pertama udah beres dan sudah selesai, boleh dikerjakan, tapi idealnya begitu. Antara keduanya memang harus bersinergi di dalam melakukan perbuatan sholat. Masya Allah. Ya, jadi intinya imam itu memang benar-benar menjadi tolok ukur. Jangan sekali-kali emang merasa dirinya bisa gitu, udah pengen maju baik. Maka akhlak yang baik seorang imam menawarkan kepada yang ada di sampingnya, siapa ada yang tawarkan. Jangan main langsung maju ke depan. Itu akhlak yang baik. Ya, begitu seterusnya dan seterusnya. Bahkan Imam Nawawi dalam sebuah kajiannya, imam kalau udah tunjuk sebagai imam, mohon maaf, kencingnya aja nggak boleh berdiri. Meskipun di dalam ruangan tertutup nggak boleh berdiri. Nggak boleh nongkrong di mana? Kafe. Di kafe, di warung, begitu sambil angkat kaki. Nggak sembarangan orang yang udah ditunjuk sebagai imam nggak usah lagi duduk di warung kopi sambil angkat kaki. Nah, untuk itu, jangan kesehariannya sampai pakai celana aja, nggak boleh pakai atas lutut. Ya, kesehariannya nggak boleh memakai celana sampai atas lutut. Kita nggak boleh jadi sebagai imam tuh yang gitu. Ya, kalau Haji Darussalam main bola lain. Ya. Bahkan itu pakai stocking ya, pakai kaki ya. Alhamdulillah kita masih menjaga-jaga. Ya ini murutannya seorang imam tuh kalau udah ditunjuk seperti begitu. Sampai kencing aja mohon maaf jangan berdiri meskipun di ruangan tertutup. Nah sekarang kan banyak WC yang ada duduk, ada yang berdiri itu. Ya kan? Di rest area misalkan ada tuh yang fleksibel sekali, yang instan gitu. Langsung aja berdiri. Seorang imam nggak layak untuk kencing sambil berdiri sampai sejauh itu. Ya. Ini dalam kriteria seorang imam. Maka perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada kajian surah Al-Fatihah ini. Jadi yang pertama adalah makhraj hurufnya harus benar. Ya, ada Jakarta, ada Ladin, ya, ada Zarkashi, misalkan Z, ya ada jangan mau kemana, mau Muzazzan kan kata kamu, Muzazzan ke Jakarta, nggak cocok. Ya, sesuai dengan intonasinya dan sesuai dengan makhraj hurufnya. Ya, terus ini ada kesulitan di antara membaca surah Al-Fatihah. Lihat an'amta. Jangan dibaca siratal ladzina amta, an'amta-nya enggak dibaca. Pernah saya mendengar seseorang membaca siratal ladzina amta. Jadi an'amta-nya, an'amnya enggak dibaca.
Hati-hati itu udah mengurangi huruf. Ya, itu udah al-fuhsh dalam artinya kesalahan fatal di dalam baca surah Al-Fatihah yang yughayyirul makna, bisa berubah arti. Kalau tidak berubah arti maka tidak mengapa. Tapi meskipun demikian tetap harus belajar dan harus memperbaiki. Contoh, iyyaka na'budu kan seharusnya iyyaka na'budu pakai tutup pakai rafa, dibaca mansub biasa nasab, maka tidak berubah arti, itu tidak mengapa dalam artian pembelajaran, tapi tetap harus berubah. Kalau disengaja dihukumi sebagai perbuatan yang makruh, tidak haram. Ya, tapi kalau tahu hukumnya, tahu ilmunya, disengaja dikerjakan, maka itu menjadi perbuatan yang diharamkan. Ya, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Terus dalam hal waqaf dan wasol, ini penting. Waqaf dan wasol. Waqaf itu artinya berhenti, wasol artinya nyambung. Banyak yang salah paham tentang pengertian keduanya. Dibilang waqaf nyambung, dibilang nyambung, dia sukunkan, dia berhentikan di situ. Maka ini yang harus kita pelajari baik-baik. Ya. Sebagai pemula ada hukum akhir surah basmalah sama al-isti'adzah, basmalah dan awal surah. Cara mewasolnya. Ini bacaan akhir surah dilanjut dengan isti'adzah dan basmalah dan awal surah, itu mengandung 4 cara bacaannya. Yang pertama, qat'ul jami, diputus atau diwaqaf bacaannya semuanya. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya penjelasannya. Ya. Hukum pertama adalah al-isti'adzah, basmalah dan awal surah. Kalau al-isti'adzah kemudian basmalah dan awal surah itu mempunyai 3 ciri bacaan. Pertama, qat'ul jami, diputus semuanya. Jadi bisa dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Gitu ya. Itu namanya qat'ul jami, artinya mewaqafkan masing-masing ayat. Yang kedua, waslul isti'adzah wal basmalah. Yani menyambung isti'adzah dengan basmalah. Jadi bismillah, gimana caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jadi mi-nya dibaca. Itu cara mewasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi menyambung apa? Al-isti'adzah dengan basmalah. Yang ketiga adalah waslul basmalah bi awwali surah, menyambung bismillah dengan awal surah. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti di situ. Kemudian mewasalkan basmalah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dia bersambungan dengan alif dan lam.
Tapi untuk alhaakumut takatsur itu bukan alif dan lam. Enggak boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhaakumut takatsur. Salah, itu bukan alif dan lam. Itu hamzahnya hamzah ziyadah. Asal katanya lahia biziyadil hamzahnya alha yulhi. Alhaakumut takatsur. Jadi alifnya bukan alif tapi hamzah. Ini nggak boleh wasol. Awas nanti besok ketika sholat tarawih Bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur. Itu salah ya? Itu bukan alif lam, tapi itu hamzahnya lamnya lam asli ya di dalam kalimat itu, kemudian hamzahnya hamzah ziyadah atau tambahan. Ya. Jadi waslul basmalah bi awwalis surah. yakni